Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafla Aulia Syaningtyas, mahasiswi kelas 2A Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas revisi mata kuliah Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Ibu Atin Warmi, MPD. Kalau kita belajar sejarah matematika, itu kan pasti nggak akan jauh-jauh ya dari tokoh-tokoh matematika atau matematikawan. Nah, pada video ini saya akan membahas sedikit tentang biografi dari Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi adalah seorang muslim yang berkebangsaan Persia yang memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Nah, beliau lahir di Khwarizm yang sekarang itu adalah Khiva, Uzbekistan. Nah, beliau ini lahir di masa kekhalifahan Bani Abbasiyah yaitu Al-Ma'mun. Pada saat Al-Khwarizmi ini masih kecil, orang tuanya itu tuh seperti sudah tahu kalau sepertinya Al-Khwarizmi ini suka sekali dengan matematika. Nah, maka dari itu, kedua orang tuanya yang berasal dari Khwarizm kemudian membawa pindah Al-Khwarizmi ini ke sebuah tempat di selatan kota Baghdad, yaitu Irak, ketika beliau masih kecil. Setelah Islam masuk ke Persia, Baghdad menjadi pusat ilmu dan perdagangan. Banyak pedagang dan ilmuwan dari Cina dan India berkelana di kota ini. Nah, Al-Khwarizmi ini kan hidup di masa kekhalifahan Bani Abbasiyah. Nah, seperti kita tahu, pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah ini, itu bisa dibilang masa kejayaan atau masa keemasan peradaban Islam, di mana banyak banget ilmuwan-ilmuwan atau penemuan-penemuan baru yang muncul di masa kekhalifahan Bani Abbasiyah ini, yang sampai saat ini ilmunya itu terpakai dan dikembangkan lagi. Lalu hingga pada saat ia remaja, pada saat Al-Khwarizmi remaja, tepatnya di masa Khalifah Harun ar-Rasyid, Al-Khwarizmi sudah diangkat menjadi anggota di Bait al-Hikmah, yang disebut juga sebagai Wisma Kearifan atau House of Wisdom di kota Baghdad. Nah, Bait al-Hikmah itu apa sih? Nah, Bait al-Hikmah adalah lembaga penerjemahan, pusat penelitian ilmu pengetahuan, juga sebagai perpustakaan besar yang didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Tempat tersebut menjadi ruang berkumpulnya para ilmuwan. Sejak pertama kali diangkat menjadi anggota di Bait al-Hikmah, Al-Khwarizmi bekerja sebagai ilmuwan. Di sana ia terus belajar banyak ilmu pengetahuan, terutama ilmu alam dan ilmu matematika. Semasa hidupnya, Al-Khwarizmi terus mengabdi dalam bidang pendidikan dan juga riset keilmuan. Hal itu membuatnya sangat terbuka pada sumber-sumber ilmu pengetahuan dari manapun, dari Yunani, India, bahkan Romawi. Al-Khwarizmi dinobatkan menjadi salah satu bapak aljabar karena telah memperkenalkan sin kostan dalam trigonometri. Nah, beliau ini tidak hanya ahli dalam bidang matematika saja, tapi juga ahli dalam bidang astronomi, geografi, dan astrologi. Nah, berikut beberapa dari karya-karya Al-Khwarizmi. Yang pertama adalah Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wa Al-Muqabalah. Nah, kitab ini membahas tentang solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat. Lalu yang kedua ada Al-Jam wa Tafriq bi Hisab Al-Hind, yang membahas tentang kegunaan angka-angka termasuk angka 0. Al-Khwarizmi menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan berdasarkan kalkulasi Hindu. Lalu yang ketiga ada Risalah fi Istikhraj Takhrid al-Yahud, yang membahas tentang penanggalan Yahudi. Nah, dari karya-karya itu, beliau telah menyumbangkan begitu banyak ilmu pengetahuan yang beliau miliki kepada seluruh umat manusia. Tapi kenapa sih Al-Khwarizmi ini belajar matematika?
Nah, hal ini beliau ungkap dalam kitabnya, yaitu pada kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wa Al-Muqabalah di Muqaddimah buku tersebut. Mengapa beliau menulis buku itu? Karena beliau ingin memudahkan matematika dengan cara ini. Beliau juga menyampaikan karena sebagian ibadah kaum muslim itu menggunakan matematika. Wah, Masya Allah, luar biasa ya. Al-Khwarizmi itu beliau belajar matematika bukan hanya untuk kepentingan dunia, tapi juga untuk kepentingan akhiratnya. Nah, belajar dari Al-Khwarizmi ini, belajar matematika harusnya bukan sekedar untuk bekerja atau lainnya. Seharusnya kita belajar matematika untuk beribadah, karena sesungguhnya kita diciptakan Allah untuk beribadah. Belajar matematika membuat kita mengenal keimanan yang sempurna. Seperti matematika membuat kita menjadi mudah dalam beribadah, sepertinya sudah selayaknya seorang muslim juga harus belajar matematika. Namun, bukan hanya orang muslim saja yang harus belajar matematika, tapi semua umat manusia itu yang memang harus belajar matematika. Sekian untuk biografi Al-Khwarizmi. Maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan pada penyampaian materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.